Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Misalnya nih, kalian mau nyari HP baru, tapi budget cuma mentok di 2 juta. Tenang, di Rekomentar.com bakal dapat rekomendasi yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Nah, pas juga di video kali ini, kita mau bandingin salah 2 HP yang menurut kita terbaik di kelas harga sejutaan. 1.999 masih termasuk ya. Kali ini kita punya Redmi 9 sama Realme C15. 2 HP yang menurut kita punya kelebihan tersendiri dibandingkan pesaingnya di kelas harga yang sama. Penasaran mana yang lebih oke? Dan kenapa kita rekomendasikan 2 HP ini? Langsung aja. Gue David dari Rekomentar. Ini dia perbandingan antara Redmi 9 dengan Realme C15. Kalau dibilang HP sejutaan, wajar lah ya kalau yang harganya 1.999 juta jadi salah satu yang terbaik. Gitu juga dengan pilihan kita kali ini, Redmi 9 sama Realme C15. Bedanya, saat video ini dibuat, harga segitu bisa dapat varian atas dari Redmi, sementara Realme itu varian paling bawahnya. Varian termurah dari Redmi 9 ada di harga 1,7 jutaan, dengan yang lebih tinggi di 1,9 jutaan, dengan udah dapat RAM 4GB sama memori 64GB. Sementara Realme C15, varian termurahnya yang RAM 3GB sama memori 64GB masih di bawah 2 juta, tepatnya 1.999 juta. Kalau yang lebih tinggi udah di atas 2 juta rupiah. Jadi dengan harga relatif sama, apa aja yang ngebedain keduanya? Karena dari depan mirip, biar gampang lihat perbandingannya, Redmi 9 selalu kita taruh di sebelah kiri, sementara Realme C15 di sebelah kanan. Dari segi dimensi sih, keduanya relatif sama. Dengan ukuran layar juga cuma selisih 0,03 inci. Keduanya agak berat dan agak tebal. Wajar karena baterai yang tergolong gede, terutama di Realme C15. Secara desain sih nggak aneh-aneh, dengan masih bawa pola tetesan air untuk kamera depannya. Sementara di bagian belakang, finishing keduanya matte, nggak glossy, dengan material dari polikarbonat dan kerasa ada teksturnya. Di Redmi, gradasi warnanya lebih ke gelap terang, dan ada beberapa pilihan warna. Tapi kita paling suka warna yang ungunya ini. Sementara di C15, polanya lebih kayak trapesium dengan pilihan warna biru atau silver. Sama-sama pakai 4 kamera dan flash di belakang, bentukannya aja yang rada beda. Realme pakai model kotak di pojokan, kalau Redmi memanjang vertikal di tengah-tengah lingkaran. Jadi inget Jaja Miharja. Dan juga masih ada sensor sidik jari di belakang. Sama Redmi nggak pelit nih, masih kasih casing silikon kayak gini di kotaknya. Sementara Realme nggak dikasih. Lumayan padahal casing cebanan, kalau dikumpulin bisa berapa miliar coba. Bagian sisinya standar aja, cuma ada 1-2 perbedaan. Masih dari plastik, bagian atas di Redmi ketambahan infrared blaster sama mic, sementara di Realme kosongan aja. Sisi kanannya ada tombol power sama volume, di bagian bawah ada speaker, port charger, mic, sama headphone jack. Di Redmi 9 udah pakai USB Type-C, sementara Realme masih pakai micro USB. Sebelah kirinya ada slot SIM card, dengan SIM tray-nya udah triple slot. Jadi bisa masukin 2 SIM card, plus 1 memori eksternal sekaligus. Untuk layarnya, keduanya pakai panel IPS dengan ukuran sekitar 6,5 inci. Dengan refresh rate normal aja 60 Hz. Nah, di bagian layar ini yang jadi kekuatan Redmi 9. Karena layarnya udah resolusi Full HD, saat kebanyakan HP sejutaan masih resolusi HD aja. Contohnya kayak di C15 ini nih. Jelas kerasa beda layarnya jadi lebih tajam, dan tentunya lebih yahut misalnya buat nonton video bisa di resolusi yang lebih tinggi. Jadi penting nih, soalnya seharian kan layar ini yang kita liatin terus. Soal performanya, lagi-lagi Redmi lebih unggul dengan chipset MediaTek Helio G80 yang levelnya lebih tinggi dibandingkan Helio G35 di Realme C15. Gitu juga RAM-nya yang sedikit lebih gede di harga yang sama. Dari skor benchmark aja buat patokan awal, udah kelihatan nih selisihnya. Untuk pemakaian harian aja udah kerasa bedanya, kayak buka tutup aplikasi, browsing, sosial media, kerasa sedikit nunggu di Realme. RAM yang sedikit lebih gede di Redmi mungkin berperan juga sih di sini. Dan makin kerasa lagi pas dipakai buat main game. Untuk gaming, jelas Redmi 9 lebih bertenaga dengan chipset yang kelasnya lebih tinggi. Contohnya dari setting game aja, buat main PUBG, Redmi 9 bisa sampai Smooth Ultra atau HD High. Bandingin sama Realme C15 yang mentok di smooth medium atau balance medium aja.
Gameplaynya ya jelas beda mulusnya. Buat yang lebih ringan kayak Mobile Legends juga kerasa lebih lancar di setting maksimal yang sama. Walaupun gak ada masalah sih keduanya, enak-enak aja kalau mainnya nggak terlalu berat. Gitu juga buat Free Fire, sama-sama lancar-lancar aja. Soal adu kuat prosesornya, menurut kita Redmi lebih unggul. Tapi beda cerita soal lama-lamaan bisa dipakainya. Poin ini yang jadi nilai jual utama dari Realme C15 dan nggak banyak yang bisa nyaingin. Dengan kapasitas baterai 6000 mAh, dari hasil tes baterai kita, Realme C15 sanggup dipakai sampai 10 jam lebih. Bandingin sama Redmi 9 yang cuma tahan sekitar 8 jam lebih untuk tes yang sama dengan baterai 5020 mAh-nya. Sebenarnya 5000 mAh juga udah gede, cukup banget buat dipakai seharian, bahkan lebih. Tapi 6000 mAh jauh lebih bongsor lagi. Buat pemakaian standar mungkin bisa 2 hari. Buat chargernya, juga harusnya lebih unggul di Realme. Charger 18 wattnya udah masuk dalam paket penjualan, walaupun port chargernya masih pakai micro USB di C15 ini. Sebaliknya, Redmi 9 sebenarnya udah support fast charging sampai 18 watt, tapi di kotaknya cuma dikasih charger 10 watt aja, dengan kabel yang ujungnya USB-C. Dengan charger bawaan masing-masing, teorinya Realme C15 lebih kencang dong ngisi baterainya. Tapi kayaknya ada yang aneh sama device kita, jadi lambat banget ngecasnya. Masa iya 6000 mAh pakai 18 watt perlu 4,5 jam buat full? Udah ganti charger sama kabel, tetap aja kayak gitu. Jadi untuk poin ini kita no comment deh. Walaupun teorinya menang di Realme. Sementara untuk fitur tambahan, nggak banyak bedanya sih. Keduanya pakai sensor fingerprint di belakang, yang kecepatan sama akurasinya masih mirip-mirip lah. Sama-sama belum ada NFC juga, tapi di Redmi ada infrared blaster buat jadi pengganti remote. Speakernya juga sama-sama satu aja di bawah, dengan ada enhancement sama bisa atur equalizer kalau colok headset. Yang agak beda paling di Realme saat ini ada dual mode audio di Realme Lab bagian settingnya, yang bisa buat nyambung headset kabel sama Bluetooth sekaligus. Untuk hasil suaranya, silahkan tentuin sendiri aja, mana yang lebih pas buat kuping kalian. Soal softwarenya beda tapi nggak jauh. Saat ini sama-sama pakai Android 10, dengan Redmi 9 udah bisa update sampai MIUI 12, dan Realme C15 pakai Realme UI 1.0. Paling beda di interface-nya aja sih. Kalau fungsi umum Android 10-nya sih sama-sama aja. Dan juga sama-sama ada iklan di OS-nya. Cuman di Xiaomi kerasa lebih ngeselin aja, soalnya lebih gede-gede iklannya. Yang menarik, justru bagian kameranya yang malah hampir sama. Padahal biasa kamera yang suka diutak-atik buat ngebedain dikit dari pesaingnya. Sama-sama ngandelin 4 kamera belakang sama 1 kamera depan yang resolusi sama ukuran sensornya hampir sama. Kamera depannya 8 megapiksel, sementara kamera utama di belakang 13 megapiksel dengan udah ditemani ultrawide 8 megapiksel. Cakep nih, sejutaan udah dapat ultrawide juga. Bukan yang penting ada 4 kamera aja. Bedanya justru di kamera tambahannya. Redmi 9 pakai kamera makro 5 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara Realme C15 pakai lensa black and white 2 megapiksel sama retro 2 megapiksel yang kemungkinan kepakainya buat efek. Buat hasil fotonya, bisa dibandingin sendiri aja. Karena kamera utama sama ultrawide-nya sama, wajar kalau hasilnya juga nggak beda jauh, baik detail maupun dynamic range-nya. Paling agak beda di processing warnanya, sama di brightness-nya aja. Sama zoomnya kalau di Realme cuma bisa sampai 4 kali maksimal, sementara di Redmi bisa sampai 10 kali. Walaupun sama aja sih, kayak di crop aja.
Paling bedanya lagi, di Realme nggak ada kamera makro kayak di Redmi. Sementara selfie-nya pun juga sama-sama aja. Untuk foto gelapnya, wajar lah ya kalau sama-sama kurang. Di Redmi nggak ada night mode kayak di Realme, tapi pakai night mode pun malah jadi berantakan. Ini hasil video selfie di 1080p untuk kamera depannya. Kira-kira kayak begini hasilnya. Untuk warnanya lebih begini. Dan kalau kena matahari gelap langsung. Oke, kira-kira kayak gini kalau dibawa jalan. Dan ini kalau dibawa panning kayaknya kira-kira kayak begini. Soal video, keduanya bisa sampai 1080p 30 fps buat kamera depan sama belakangnya, dan juga bisa slow motion untuk kamera belakangnya. Jadi kamera mana nih yang lebih kalian suka di antara keduanya? Nah, itu dia tadi perbandingan antara Redmi 9 dengan Realme C15. Buat harga di bawah 2 juta, menurut kita dua HP ini bisa kasih pengalaman yang lebih dibandingkan kebanyakan pesaingnya di kelas harga yang sama. Keduanya didukung chipset yang tergolong lumayan kenceng, memori lumayan lapang, dan juga udah ada kamera ultrawide. Kalau di antara kedua ini sih, menurut kita Redmi unggul dari segi layarnya yang udah Full HD, saat kebanyakan masih HD, sementara Realme C15 unggul dari baterainya yang nggak habis-habis. Mana yang lebih oke, tergantung sih kebutuhan kalian apa sama apa yang kalian cari kalau beli HP baru. Kita juga pengen tahu dong, menurut kalian HP apa sih yang setara atau bahkan lebih oke dibandingkan kedua HP ini di kelas harga sejutaan? Yuk komen aja di bawah. Oke, segitu deh review perbandingan kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya, tetap sehat dan see you!